Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya di pelajaran ekonomi ya. Ini kelas 10A ya? Oke, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya absen dulu ya, absen kehadiran. Nomor absen 1, Rieska, hadir. Oh iya, itu hadir ya? Iya. Kemudian, Safa, oke. Baiklah, sudah lengkap ya. Eee, materi pada pagi hari ini adalah Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia. Tahu nggak sih, bank itu tempat untuk apa? Iya, betul sekali. Bank itu adalah tempat untuk menyimpan uang dan barang-barang berharga seperti surat-surat berharga dan perhiasan. Ya. Oke, lanjut, next. Ya, di gambar ini kita bisa lihat ya, itu ada galon yang di dalamnya ada uang gitu, dan itu adalah uang koin gitu. Kemudian lanjut, next. Nah, di sini juga terlihat, eee, orang-orang sedang menghitung uang koin tersebut. Uang koin yang telah ditabung di dalam galon tersebut ya. Kemudian lanjut, next. Nah, ini kita bisa lihat, eee, 2 orang, bapak-bapak sedang mengangkut uang-uang baru gitu. Jadi itu uang baru, uang 50.000 dan 100.000 yang baru dicetak ya. Oke, next. Iya. Nah, ini penampakan dari dekat ya, bahwa uang yang baru dicetak itu, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Oke, next. Nah, pada uang yang dicetak tadi yang, 50.000 dan 100.000 itu ada yang namanya logo, logo Bank Indonesia, BI. Nah, di gambar tersebut itu ada gambar yang di samping kanan kirinya itu tidak begitu sempurna gitu, ya kan? Nah, tapi tapi adik-adik, kalau kita melakukan teknik menerawang uang, maka logo tersebut akan menjadi full atau utuh gitu, akan menjadi utuh BI, Bank Indonesia. Oke, next. Oke, Bank Indonesia itu adalah bank sentral negara Indonesia. Jadi bank sentral di suatu negara itu pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral itu berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan stabilitas finansial secara keseluruhan. Jadi yang membuat kebijakan, yang memantau perbankan, yang mengawasi perbankan, dan semua kegiatan tentang beredarnya uang itu dipegang penuh oleh bank sentral gitu.
Oke, lanjut, next. Nah, ini, bank sentral jika di Indonesia itu, adalah Bank Indonesia ya. Sedangkan di beberapa negara itu mereka memiliki juga bank sentral mereka sendiri. Contohnya seperti Bank of Japan, itu adalah bank sentralnya Jepang. Kemudian de la Repubblica Argentina, itu, bank sentralnya Argentina. Sedangkan ini tulisannya itu tulisan Thai ya, jadi, saya nggak bisa baca, tapi jika ditranslate atau diterjemahkan itu adalah Bank of Thailand, gitu. Oke, next. Oke, sekilas sejarah Bank Indonesia. Jadi adik-adik, berawal dari De Javan Bank yang didirikan oleh Belanda pada 24 Januari 1828. Nah, setelah Indonesia merdeka, bank tersebut oke, bank tersebut dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintahan Indonesia. Kemudian pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia itu masih melakukan usaha komersial. Namun, dalam perkembangannya usaha tersebut dihentikan. Karena apa adik-adik? Nah, karena semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, Bank Indonesia ini diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, next. Oke, tujuan Bank Sentral. Bank Indonesia itu sebagai bank sentral memiliki tujuan pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 7, yang berbunyi memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Sampai di sini apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Oke, jelas ya? Oke, oke. Jadi gini adik-adik, eee, jasa yang diukur dengan inflasi. Jadi begini, inflasi itu bisa dikatakan, beredarnya uang di masyarakat. Ya, jadi, inflasi ini ada 3 fase adik-adik. Jadi fase pertama adalah inflasi rendah, fase kedua adalah inflasi menengah dan atau sedang, dan inflasi ketiga adalah inflasi tinggi atau hyperinflasi. Ketika suatu negara itu mengalami yang namanya hyperinflasi, maka barang-barang yang dijual di suatu negara tersebut akan mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. Contohnya seperti negara Zimbabwe. Jadi di negara tersebut kasusnya itu adalah negara tersebut terlalu over untuk mencetak uang. Jadi uang yang berada di negara tersebut terlalu banyak, gitu, sehingga menyebabkan nilai mata uang tersebut tidak berharga lagi, tidak nilainya turun gitu. Sehingga menyebabkan harga-harga pada barang di negara tersebut mengalami kenaikan. Bahkan untuk membeli satu butir telur saja itu dibutuhkan uang beberapa karung gitu. Karena saking banyaknya uang yang beredar, uang yang dimiliki oleh masyarakat. Gitu. Kemudian, apakah inflasi ini buruk? Tentu saja tidak, adik-adik. Inflasi jika dikendalikan
dengan tepat, maka inflasi tersebut akan menguntungkan suatu negara gitu. Contohnya begini, eee, nilai mata uang itu kalau rupiah ya, mungkin kita pernah dengar di berita-berita ya, kalau $1 sekarang adalah Rp15.000. Nah, kemudian di beberapa oh ternyata Rp15.000 ini dengan tingkat inflasi sebesar 6% gitu. Nah, kemudian di beberapa waktu lagi ternyata rupiah $1 seharga 14.500 dengan tingkat inflasi mungkin sekitar 5,5% gitu. Nah, ini dikatakan baik, Dek, karena apa? Karena dengan meningkatnya inflasi, maka sektor-sektor industri itu akan mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan yang lebih tinggi gitu. Karena tingkat inflasi ini. Jadi pendapatan mereka itu akan bertambah gitu. Oke, next. Oke, tugas dan wewenang bank sentral. Ya, yang pertama itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenang untuk satu, menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan sarana laju inflasi. Tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi tentang tingkatan inflasi tadi, bahwa jika dikendalikan dengan benar maka akan menguntungkan bagi suatu negara. Kemudian melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Dan menetapkan tingkat diskonto dan cadangan minimum serta mengatur kredit atau pembiayaan. Adik-adik, bank sentral ini tidak lepas dari yang namanya inflasi. Nah, ketika inflasi ini sudah mulai menginjak ke inflasi menengah atau bisa dikatakan, inflasinya mungkin sudah ke 20% atau ke 15%. Bank sentral ini akan menetapkan yang namanya kebijakan diskonto. Jadi diskonto ini itu, bank sentral menetapkan bahwa suku pinjaman itu harus sekian. Jadi mereka itu akan menaikkan suku pinjaman. Jadi suku bunga untuk pinjaman itu dinaikkan. Agar apa adik-adik? Agar uang yang ada di dalam bank-bank di seluruh Indonesia itu tetap berada di dalam bank dan tidak diambil gitu. Karena apa, Dek? Karena jika uang-uang yang ada di bank-bank itu diambil atau itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka tingkat inflasi ini akan terus bertambah gitu. Dan akan sangat sulit sekali jika sudah memasuki hyperinflasi. Oke, next. Oke, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan wewenang untuk satu, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Adik-adik, di sini mungkin kalian sudah ada ya yang pakai YouTube Premium ataupun kalian yang suka main game online itu sering top up diamond. Nah, adik-adik, sistem pembayaran yang dilakukan oleh yang kita lakukan untuk membayar langganan YouTube Premium atau untuk membeli diamond game online,
sistem pembayaran itu harus disetujui oleh bank sentral, gitu. Jika tidak melewati bank sentral itu, maka bisa dikatakan, pihak yang melakukan jasa sistem pembayaran tersebut itu adalah melakukan pelanggaran ya, bisa dikatakan melakukan pelanggaran dan harus di-stop gitu. Jadi, bisa saja, memang harus di-stop gitu, karena itu merugikan negara gitu. Karena di dalam setiap sistem pembayaran itu pasti akan ada, beberapa hal yang harus dipenuhi oleh si pengguna jasa sistem pembayaran tersebut. Mungkin bisa ada pajak atau ada biaya tambahan untuk negara, kemudian ada biaya ini itu gitu. Seperti itu deh. Oke lanjut, next. Oke. Mengatur dan mengawasi bank dengan wewenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Mengawasi bank baik secara individual ataupun sebagai sistem perbankan, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi begini adik-adik, bank sentral ini mereka membuat kebijakan gitu. Bisa dikatakan bahwa bank sentral ini adalah induk dari bank-bank yang ada di Indonesia gitu. Jadi bank sentral ini menetapkan peraturan bagi para bank-bank yang ada di Indonesia. Untuk mendirikan bank di Indonesia harus memiliki izin dari bank sentral. Gitu. Jika tidak ada izin, maka bank tersebut tidak akan bisa berdiri di Indonesia. Kemudian mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik, seperti Bank Mandiri atau Bank BRI dan bank umum lainnya, itu mereka diawasi oleh bank sentral gitu. Karena ya, karena apa? Karena ya bank sentral ini adalah induk dari bank-bank di Indonesia. Bank-bank umum di Indonesia itu semua harus tunduk kepada bank sentral gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan seperti ini, apa sih yang membedakan bank sentral dengan bank umum gitu? Gini adik-adik, bank umum itu mereka memiliki tujuan yaitu adalah mencari keuntungan gitu. Mereka mencari laba gitu. Sedangkan bank sentral ini mereka itu tidak mencari keuntungan. Mereka itu mencari uh, bukan mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka itu mencari keuntungan yang menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh masyarakat di negara tertentu, di negara tersebut. Gitu. Oke, next. Next, lanjut. Ya, mungkin ada kendala sinyal ya. Sebentar, sebentar. Oke, ternyata ada kendala sinyal. Iya, iya, maaf sebelumnya ya. Ini saya ada kendala sinyal. Oke, ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah fungsi bank sentral. Jadi fungsi bank sentral itu sebagai agen fiskal pemerintah
Maksud dari sebagai agen fiskal pemerintah itu adalah sebagai penasihat dan pemberi bantuan untuk bank-bank lain gitu. Kemudian yang kedua, oke, ya lanjut. Yang kedua adalah sebagai penentu kebijakan moneter. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau yang membuat kebijakan moneter itu adalah bank sentral. Kemudian sebagai bank dari bank, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa bank sentral ini adalah induk dari segala bank yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian sebagai pengawas, pemberi evaluasi, dan pemberi binaan perbankan. Ya, jadi yang mengawasi bank-bank yang tersebar di seluruh Indonesia itu adalah bank sentral ya, Dek. Kemudian yang kelima adalah sebagai penanganan transaksi giro. Oke, next. Oke, ini kita coba analisis bersama ya, ciri-ciri uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Baik, saya akan membentuk kelompok ya, kelompok yang beranggotakan satu kelompok itu 2 orang. Bisa urut absen ya. Jadi nomor urut absen 1 dan 2 itu kelompok 1. Nomor urut absen 3 dan 4 itu adalah kelompok 2 gitu. Nah, tugasnya itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini adalah uang yang 100.000 itu ya, Dek. Nah, itu, coba kalian perhatikan di dalam uang tersebut ada apa saja gitu. Contohnya gini, oh di dalam uang 100.000 itu ada gambar burung Garuda, ya, ada gambar burung Garuda di sebelah kanan, gitu, pojok kanan atas. Nah, seperti itu. Kemudian ada gambar tokoh pahlawan, gitu ya. Saya beri waktu sekitar 15 menit cukup ya, atau 20 menit lah. Nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, silahkan waktu untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Oke, 20 menit sudah berlalu. Sekarang coba kelompok 1, Rieska. Coba disebutkan apa-apa saja yang ada di dalam bank tersebut. Apa-apa saja yang ada di dalam uang tersebut. Oke, ya betul sekali. Iya betul sekali ya. Oke, next. Next. Iya, jadi adik-adik, kesimpulan dari tugas tersebut itu adalah ini, yaitu berbentuk persegi panjang. Kemudian ada bertuliskan besarnya nilai uang gitu. Nilai uang. Jadi kalau 100.000 ini itu ada nilai uangnya ini 100.000 nominal. Kemudian di baliknya juga ada 100.000 gitu. Kemudian di sudut ada lembaga negara, lambang negara Garuda Indonesia. Oke, jadi kalau di yang 100.000 yang baru itu ada di sini adik-adik. Kemudian di bagian atas tertulis Bank Indonesia. Nah, ada ini. Kalau yang di baru ini di sini. Bank Indonesia. Kemudian terdapat tulisan Republik Indonesia. Terdapat tahun terbit uang. Terdapat tulisan pembayaran yang sah. Terdapat nomor seri uang terbuat dari kertas. Oke.
Jadi tadi jawaban semua kelompok sudah bagus-bagus semua ya, sudah menganalisis eee, secara sungguh-sungguh gitu. Adik-adik, perlu saya sampaikan pada tugas yang ini, bahwasannya bank sentral itu memiliki hak untuk mencetak uang. Tapi, apakah yang mencetak uang itu adalah Bank Indonesia? Tidak, adik-adik. Jadi, yang mencetak uang itu adalah PEURI. Jadi, PEURI itu adalah perusahaan milik negara yang tugasnya itu untuk mencetak uang. Kemudian, apakah perusahaan ini akan bisa mencetak uang semau mereka? Tentu saja tidak, Dek. Jadi, bank sentral ini itu akan memberi perintah kepada teori untuk mencetak uang sekian banyak, untuk mencetak uang sekian banyaknya, seperti itu, Dek. Jadi teori ini hanya melaksanakan tugas dari bank sentral gitu, sebagai mitra gitu. Oke, next. Oke, sebelumnya, eee, ada pertanyaan? Apa ada yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang ingin, eee, ada kayak suatu hal yang ingin diceritakan tentang bank? Oke. Oh, iya? Oh, oke. Kalau gitu, sudah jelas ya? Oke, baik. Eee, jadi begini adik-adik, pada materi kali ini itu bertujuan untuk, eee, kompetensi dasarnya itu adalah untuk mendeskripsikan bank sentral dan pengetahuan umum tentang Bank Indonesia, begitu. Oke, next. Oke, kita sudah ada di penghujung kegiatan ya. Eee, Mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi saya via WA. Eee, Kemudian untuk materi berikutnya, untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang uang, gitu. Jadi tentang, uang ini ada jenisnya itu ada berapa, uang ini tuh, eee, kok di luar ada uang palsu dan uang asli gitu, bagaimana cara membedakannya dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya minggu depan, ya. Eee, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berguna di masa sekarang maupun masa mendatang. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, sekian dari saya tutup kegiatan belajar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.